Di balik megahnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada kisah yang jauh lebih kelam dan penuh intrik. Kisah tentang dua pemimpin besar yang seharusnya bersatu. Namun takdir dan perbedaan ideologi membuat mereka berdiri di sisi berlawanan. Kalau kerajaan kacau jangan mati. Anti pun dari gunung Merapi. Kekeroko yang manuk peranjangan. Opat kapito kalau lepas bangin. Hancur lor kena persatuan. Rakyat Indonesia. Soekarno, sang proklamator dan bapak bangsa, dan Tan Malaka, sosok yang dijuluki Bapak Republik, yang namanya justru tenggelam dalam sejarah. Mengapa dua tokoh sepenting ini justru berakhir sebagai musuh? Apakah benar Tan Malaka hanya seorang pemberontak? Atau sebaliknya, dia adalah suara rakyat yang tertindas, sementara Soekarno dianggap mengkhianati perjuangan? Hari ini, kita akan mengungkap babak paling kontroversial dalam sejarah bangsa dan mencari tahu siapa sebenarnya Tan Malaka. Mari kita mundur ke awal. Sebelum dikenal sebagai musuh Soekarno, Tan Malaka adalah sosok yang sangat dihormati. Bahkan, Soekarno sendiri pernah mengatakan, jika buku Naar di Republik Indonesia tidak ada, barangkali tidak akan lahir Sumpah Pemuda. Bayangkan, seberapa besar pengaruhnya. Tan Malaka bukan hanya seorang pejuang, ia adalah seorang filsuf dan pemikir revolusioner. Ia lahir dari keluarga terpandang di Sumatera Barat, cerdas dan fasih berbahasa Belanda. Namun ia menolak jalan hidup yang nyaman. Ia berkelana ke berbagai negara, Belanda, Uni Soviet, Tiongkok, hingga Filipina. Di sana, ia bertemu dengan berbagai ideologi, dari sosialisme hingga komunisme, yang semuanya membentuk keyakinannya. Kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai oleh rakyat, dengan kekuatan rakyat tanpa campur tangan bangsa lain. Ia sangat anti kolonialisme dan imperialisme, dan percaya bahwa setiap perundingan dengan penjajah adalah bentuk kelemahan. Ini adalah keyakinan yang menjadi pondasi hidupnya, dan ironisnya juga menjadi alasan ia berselisih dengan Soekarno di kemudian hari. Meski memiliki perbedaan ideologi di awal kemerdekaan, keduanya sempat berada di satu kapal. Momen bersejarah seperti rapat raksasa Ikada adalah bukti bahwa mereka pernah bahu-membahu menggerakkan massa. Namun, benih perpecahan sudah mulai tumbuh. Titik balik pertama terjadi ketika Tan Malaka ditangkap atas perintah Soekarno. Ini adalah episode yang sangat kelam. Soekarno khawatir amarah rakyat yang digerakkan oleh Tan Malaka akan memicu perang saudara. Soekarno yang saat itu memilih jalur diplomasi melihat Tan Malaka sebagai ancaman. Ia menuduh Tan Malaka sebagai dalang penculikan Sultan Syahrir. Meskipun bukti-bukti yang ada sangat lemah, Tan Malaka akhirnya dipenjara. Bukan karena kejahatan, melainkan karena ambisi politik. Namun kemarahan Tan Malaka mencapai puncaknya bukan karena penjara, melainkan karena apa yang ia lihat saat berinteraksi dengan rakyat. Ia mendengar kisah-kisah mengerikan tentang Romusa, sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang. Tan Malaka tahu ada banyak pemimpin bangsa yang bekerja sama dengan Jepang. Bagi Tan Malaka, ini adalah pengkhianatan terbesar. Ia menuduh Soekarno bekerja sama dengan Jepang, bahkan menyebutnya sebagai mandor Romusa. Tan Malaka murka melihat rakyatnya dipaksa bekerja 20 jam sehari, tidur di lumpur, dan makan makanan busuk. Ia menyebut Soekarno sebagai pemimpin rakyat yang serakah dan menipu rakyat. Konflik ini semakin panas dengan adanya perjanjian Linggarjati dan Rhinefeldt. Tan Malaka menganggap diplomasi ini adalah bentuk menyerah kepada Belanda. Ia percaya kemerdekaan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ia menolak perundingan, sementara Soekarno memilih jalur negosiasi untuk menghindari tumpah darah yang lebih besar. Merasa kecewa dan dikhianati,
Tan Malaka akhirnya mengambil langkah ekstrim. Ia mendirikan Partai Murba, sebuah partai yang sengaja dibuat untuk melawan pemerintah Soekarno. Partai ini menjadi wadah bagi para pejuang yang menolak diplomasi dan ingin terus berperang. Namun, perjuangan Tan Malaka tak bertahan lama. Ia ditangkap kembali dengan tuduhan membuat keributan. Ironisnya, satu-satunya keributan yang ia inginkan adalah kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia. Pada akhirnya, di sebuah hari yang tidak pernah diakui pemerintah, Tan Malaka dieksekusi mati. Yang paling menyakitkan, kematiannya seolah dibiarkan. Tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta dan Jenderal Sudirman dibungkam. Pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui secara resmi kematiannya. Jasad Tan Malaka tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah makam simbolis. Kisah Tan Malaka mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu hitam putih. Ia adalah sosok yang berani berdiri di jalur yang berbeda, bahkan jika itu harus membuatnya berhadapan dengan bapak bangsa. Jadi, siapa sebenarnya Tan Malaka? Apakah ia pemberontak yang merusak persatuan, atau seorang pahlawan yang terlalu idealis dan terlupakan? Pilihan ada di tangan Anda. Namun, yang pasti, kisahnya adalah pengingat bahwa di balik setiap narasi besar, selalu ada suara-suara lain yang terdengar. Suara seorang pahlawan yang berani berteriak merdeka dengan makna yang paling murni. Tan Malaka, pahlawan nasional yang terlupakan.